Tanah longsor terjadi di wilayah Serasan, Kabupaten Natuna pada Senin siang. Data sementara, 10 warga meninggal dunia dan puluhan warga masih dinyatakan hilang. Hujan deras di dua desa yaitu Desa Air Nusa dan Desa Gentong, Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau terjadi pada hari Minggu sore hingga Senin yang mengakibatkan bukit di sekitar desa longsor dan menimbun rumah warga. Berdasarkan data Kominfo Natuna, jumlah korban meninggal akibat longsor ini berjumlah 10 orang, sementara 47 orang masih dinyatakan hilang dan 27 rumah tertimbun longsor. Bahkan sebagian rumah rata dengan tanah. Jumlah korban berpotensi masih akan bertambah lantaran proses evakuasi masih berlangsung. Saat ini tim gabungan dari Pemkab Natuna, SAR, TNI Polri, dan BPBD sudah berada di lokasi dan tengah melakukan pencarian terhadap para korban hilang. Itu tadi informasi yang kami peroleh langsung dari media komunikasi bencana dari siaran pers BNPB terkait dengan tanah longsor yang terjadi di wilayah Serasan, Kabupaten Natuna. Dan MJ Listener, untuk mengetahui kondisi terkini dari pasca longsor yang terjadi di wilayah Serasan, Kabupaten Natuna, kami sudah tersambung dengan koresponden MJN Agus Fatur Rahman. Selamat siang, Mas Agus. Selamat siang, Mas. Mas Agus, apa perkembangan terkini yang Anda terima terkait dengan longsor yang terjadi di wilayah Serasan, Kabupaten Natuna? Baik, dapat saya laporkan memang hingga saat ini tim masih terus melakukan proses pencarian terhadap para warga yang hingga saat ini masih belum diketahui keberadaannya. Sementara untuk kondisi di lokasi memang hujan kecil atau rintik-rintik gerimis seperti itu, dan tim terus berupaya masih melakukan pencarian terhadap para korban yang hilang. Oke, dari pagi hingga siang ini yang kami peroleh informasi bahwa ada 10 warga yang meninggal dunia dan ada sekitar 50 yang dinyatakan hilang. Apakah ada pergerakan data atau ada keterbaruan dengan jumlah korban meninggal dan korban yang masih dinyatakan hilang, Mas Agus? Informasi terbaru memang belum begitu jauh berubah. Data yang kami terima masih 10 orang untuk yang meninggal, yaitu 6 orang sudah teridentifikasi dan 4 orang lagi juga belum teridentifikasi. Namun untuk 4 orang yang sudah teridentifikasi atas nama Kodir bin Jakbar, laki-laki berumur 70 tahun. Kemudian Darman bin Kantur, laki-laki juga berumur 70 tahun. Kemudian seorang perempuan bernama Rianti dengan umur 27 tahun, serta anak dari Ibu Rianti, yaitu yang masih laki-laki, umurnya masih berumur 5 tahun. Kemudian Abdullah, laki-laki berumur 64 tahun, serta satu lagi Fadli, yaitu laki-laki, anak-anak berumur 10 tahun. Sementara untuk yang hilang itu hingga saat ini juga berkisar sekitar 47 orang, begitu. Oke, kami konfirmasi, jadi yang warga hilang akibat longsor ini adalah 47. Mas, ini Serasan ini berupa pulau, begitu ya? Ya, jadi Serasan ini merupakan pulau kecil yang jaraknya itu cukup jauh dari ibu kota Kabupaten Natuna, yaitu di Rane, sehingga secara geografis justru posisinya lebih dekat ke Pontianak seperti itu. Untuk bisa mencapai ke lokasi, jikalau kita menggunakan jalur laut dari Kabupaten Natuna, yaitu dari Rane, itu kita bisa menggunakan kapal perintis seperti itu dengan jarak tempuh sekitar 7 atau 8 jam. Selain itu juga kita bisa menggunakan feri dengan jarak tempuh yang lebih cepat sekitar 4 atau 5 jam. Ini pun tergantung kondisi cuaca, di mana Natuna terkenal dengan ombaknya yang cukup tinggi, yaitu bisa mencapai 7 atau 8 meter. 7 sampai 8 meter gelombang tinggi di wilayah perairan Natuna, begitu? Iya,
karena memang kita kan langsung ke laut utara Natuna Utara, apalagi yang langsung berbatasan dengan laut Cina Selatan, sehingga pada saat kondisi cuaca yang tidak bagus, ombaknya bisa mencapai 7 atau 8 meter begitu. Saya ulangi, Mas, ini jarak tempuh antara Ranai dengan Serasan ini untuk dengan perahu perintis ini adalah 7 hingga 8 jam. Kemudian juga dengan ferry hanya bisa meringkas antara 4 sampai 5 jam saja baru tiba, sementara ini pun juga terkendala dengan gelombang tinggi 7 sampai 8 meter karena wilayah posisi Natuna ini ke laut lepas ya, laut Cina Selatan seperti itu. Itukah yang menjadi salah satu penghambat dari distribusi logistik, Mas? Memang benar, hingga saat ini masih logistik yang bisa dikirim ke sana dari beberapa daerah seperti dari Tanjung Pinang sebagai ibu kota provinsi. Itu saja hari ini baru dipersiapkan dan itu akan dibawa menggunakan kapal angkatan laut yang berangkat dari Tanjung Pinang. Ini pun untuk mencapai ke lokasi di Natuna sendiri itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Diperkirakan hari Kamis sore baru bisa sampai di sekitar Natuna, sehingga untuk ke Serasan atau ke lokasi longsor terjadi itu juga pasti akan membutuhkan waktu, sehingga sampainya bantuan dari provinsi itu bisa Jumat malam atau bahkan Jumat pagi seperti itu. Oke, jadi pun kalau misalkan ada bantuan dari Ranai, ini hanya bisa melalui jalur laut, begitu, tidak ada jalur penerbangan helikopter sekalipun? Iya. Jadi kalau kembali lagi untuk jalur udara itu hanya bisa sampai di Ranai, di mana sebagai ibu kota Kabupaten Natuna. Sementara untuk di selatan sendiri tidak ada airport atau bandara yang bisa kemudian digunakan untuk mendistribusikan. Tetapi kalau menggunakan pesawat helikopter mungkin itu baru bisa terdistribusikan. Itu pun juga dengan jarak yang cukup jauh seperti itu. Dan saya saat ini juga sedang melihat peta wilayah Pulau Serasan. Ini begitu banyak kelukan-kelukan dan memang ada beberapa pelabuhan ya. Salah satunya Pelabuhan Serasan, Pelabuhan Pulau Ampar itu pun juga sepertinya ada di balik sisi pulau lainnya. Yang paling dekat ini adalah Pelabuhan Serasan, begitu Mas Agus ya? Serasan. Itu yang paling dekat. Karena memang Selatan itu adalah menjadi pelabuhan utama untuk masyarakat yang berada di satu kecamatan, yaitu Kecamatan Serasan itu. Oke, Mas Agus, ini kan ada 2 desa ya yang mengalami dampak langsung, Desa Air Nusa dan Desa Gentong, Kecamatan Serasan. Apakah ini juga yang kalau misalkan MG Listener bisa bayangkan letaknya persis dekat dengan Pelabuhan Serasan atau jauh di sisi lain Pulau Serasan itu sendiri? Yang dengan Pulau Genting seperti itu. Jauh atau lebih dekat ke Ranai? Kalau untuk ke Ranai sebetulnya jauh, karena memang yang seperti saya bilang bahwa Serasan ini adalah pulau tersendiri begitu, yang jaraknya itu kalau dari ibu kota sangat jauh gitu loh. Sehingga distribusi logistik untuk para korban ini memang sangat susah untuk didistribusikan kalau tidak menggunakan jalur udara seperti itu. Kalau memang kita akan menggunakan jalur laut seperti yang tadi malam dilakukan oleh beberapa kontak dari Natuna, yang di situ juga ada beberapa stakeholder seperti SAR, kemudian dari Pemkab, dari TNI dan Polri, itu juga baru bisa menggunakan kapal dengan ukuran yang sangat besar dan itu hanya dimiliki oleh satu institusi, yaitu Pemkab Natuna. Dan itu kapal memang didesain khusus dengan geografis yang bisa melewati ombak dengan ketinggian tertentu seperti itu. Oke, memang tadi Mas Agus juga sempat menyampaikan bahwa wilayah yang terdekat itu justru dari Pontianak ya? Ya, dari Serasan. Dari Serasan. Makanya untuk korban yang mengalami luka berat, itu posisi evakuasinya justru dibawa ke Pontianak seperti itu. Begitu ya? Karena memang jarak dari Serasan untuk kemudian mencari lokasi rumah sakit yang terdekat adalah di Pontianak. Maka sehingga untuk
korban yang mengalami luka berat tadi malam sudah langsung dibawa ke Pontianak, sementara untuk yang mengalami luka ringan ini dibawa ke Kabupaten Natuna atau ibu kota Natuna, yaitu di Ranai. Oke, jadi memang sudah ada beberapa warga pun yang sudah dievakuasi ke wilayah Pontianak ya, karena itu dengan memperhitungkan kondisi jarak tempuhnya jauh lebih dekat ketimbang ke Ranai, begitu ya? Betul, betul. Oke, jadi ada 2 wilayah yang terdampak, Desa Air Nusa dan Desa Gentong. Ini sempat kondisi komunikasi itu tidak bisa terakses. Apakah sekarang dengan sekian hari pasca longsor itu infrastruktur komunikasi sudah membaik, Mas Agus? Untuk komunikasi memang tidak seperti di beberapa daerah ya, karena Serasan merupakan salah satu daerah yang masuk dalam 3T, terluar, terdepan, dan terkecil seperti itu, sehingga komunikasi juga sangat terbatas gitu. Ya, beberapa informasi yang kita terima itu juga sifatnya masih berupa data, seperti meskipun ada video-video yang bisa terkirim, itu pun perlu waktu yang cukup lama, sehingga pada tadi malam beberapa tim dari Kominfo juga datang ke lokasi bersama rombongan Pak Bupati untuk membantu memulihkan sistem jaringan internet, sehingga diharapkan dengan pulihnya atau bisa berguna dengan baik sistem internet di sana, bisa memperlancar proses informasi yang bisa terkirim dengan baik ke pemerintah di pusat ataupun di provinsi seperti itu. Mas Agus, diinformasikan tim SAR gabungan ini berangkat dari Dermaga Penagi menuju Dermaga Pelabuhan Serasan. Kira-kira berapa lama kalau tim SAR gabungan ini? Apakah seperti tadi yang Mas Agus sampaikan, kalau menggunakan perahu perintis nggak mungkin juga akan melakukan menggunakan perahu perintis. Dengan feri masih di 4 hingga 5 jam ya, dengan ketinggian ancaman gelombang tinggi 7 hingga 8 meter di Natuna. Tapi kalau melihat kondisi saat ini di Natuna, Kepulauan Riau saat ini gimana Mas Agus kondisinya? Apakah cukup mendukung untuk mempercepat laju tiba hingga ke Pulau Serasan? Berdasarkan informasi dari BMKG bahwa memang wilayah Kepri, terutama di Natuna, beberapa hari ini mengalami cuaca yang lumayan ekstrim seperti itu, sehingga dengan curah hujan yang sangat tinggi terjadi bencana di mana-mana, termasuk di salah satunya itu di Serasan, di mana posisinya seperti tadi yang saya gambarkan, jaraknya begitu jauh dengan gelombang yang pada saat cuaca tidak bagus bisa mencapai ketinggian 7 atau 8 meter. Sehingga pada saat akan terkirimnya logistik dari pelabuhan Penang menuju ke lokasi juga tidak jauh berbeda perkiraannya, sehingga waktu yang akan ditempuh juga sekitar 8 jaman. Tapi kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan dengan kondisi cuaca yang bisa membaik, kemudian distribusi logistik untuk para korban bisa dengan cepat terdistribusikan dengan baik. Betul, kita semua masyarakat Indonesia tentunya berharap bahwa kondisi cuaca tidak lagi menjadi ancaman agar bala bantuan ini bisa segera tiba, karena mengingat kalaupun kita menggunakan feri ini baru bisa tiba 4 hingga 5 jam. Ini adalah tumpuan harapan buat warga di Pulau Serasan yang saat ini sedang menghadapi bencana tanah longsor di 2 desa yang tadi disampaikan oleh Mas Agus, dan mereka amat sangat membutuhkan bantuan. Dan sejauh ini juga sebenarnya sudah ada tim AJU ya, tim pendahulu Basarnas dan SAR yang sudah tiba di lokasi ya, Mas Agus. Betul. Jadi untuk personil yang tadi malam bersama dengan rombongan dari Pemkab Natuna itu sudah ada dari Basarnas itu ada 37 orang, kemudian personil dari Polres juga 35 orang, dari Kodim 12 orang, Satpol PP 5 orang, dokter 3 orang, perawat 2 orang, dari BPBD 16 orang, serta dari Damkar 17 orang. Dan ada lagi dari komposit itu juga 25 orang. Artinya bahwa tim inilah yang hingga saat ini masih berusaha untuk melakukan proses evakuasi terhadap korban yang
Mudah-mudahan meskipun tipis harapannya, tapi kita berharap mudah-mudahan Betul. 47 orang yang hingga saat ini masih dinyatakan hilang bisa ditemukan dengan selamat. Seperti itu. Dan kehadiran tim AJU dari tim SAR segala tim lainnya pun yang sudah tiba di Pulau Serasan ini bisa membesarkan hati warga kalau mereka tidak ditinggalkan, kalau mereka masih dirangkul, kalau mereka masih di dalam naungan kita semua, bahwa mereka tidak ditinggalkan dan tidak menghadapi bencana ini sendiri, sehingga ada besar harapan buat mereka, membesarkan hati mereka bahwa mereka akan baik-baik saja, dan bala bantuan yang jelas tetap terus dialirkan ke wilayah Pulau Serasan sampai kemudian kita bisa menjalani kehidupan normal kembali. Dan sekali lagi Mas Agus Fatur Rahman, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Kabupaten Natuna terkait dengan longsor yang terjadi di wilayah Serasan. Sehat-sehat selalu Mas Agus, kita akan selalu nantikan laporan Anda dan kondisi terkini dari longsor di Pulau Natuna, tepatnya di Pulau Serasan. Sekali lagi terima kasih Mas Agus. Ada lagi saya tambahin sedikit. Silakan Mas Agus. Ini terkait tentang pengungsian, jadi para masyarakat yang mempunyai keluarga atau sanak saudara yang berada di Serasan hingga saat ini untuk warga yang mengungsi di beberapa lokasi, yaitu di Puskesmas, itu ada sekitar 215 orang, kemudian untuk yang berada di Masjid Al-Furqon, itu ada 500 orang, sementara untuk di pengungsian di SMA 1 Serasan ada 282 orang, pengungsian yang ada di PLBN, itu ada 219 orang. Jadi lokasi-lokasi inilah yang hingga saat ini digunakan sebagai lokasi pengungsian para korban atau keluarga menderita tanah longsor pada Senin siang kemarin. Iya, Begitu, karena ada sekitar 1.216 warga pengungsi juga ya yang menjadi korban, dan mereka juga membutuhkan logistik. Tadi Bupati Kepulauan Riau juga menyampaikan semoga untuk logistik ini bisa aman hingga 5 hari ke depan dan terus akan diinventarisir kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh warga. Jadi jangan sampai kemudian warga tidak mendapatkan logistik, tapi juga kita berharap memang yang menjadi perhatian kita adalah jarak tempuh ya, dari Ranai ke jarak tempuh. Jadi sehingga warga masyarakat juga bisa memahami, dan kitanya juga yang berada di luar Pulau Serasan juga bisa terus berupaya agar warga merasa ternaungi, agar merasa mendapatkan berbesar hati karena mereka tidak ditinggalkan. Pemerintah tetap berupaya untuk memberikan logistik seperti itu. Mas Agus, sekali lagi terima kasih atas laporan Anda dan sehat-sehat selalu. Kita selalu akan nantikan laporan Mas Agus Fatur Rahman terkait dengan kondisi pengungsi di Pulau Serasan akibat longsor yang terjadi pada Senin siang kemarin. Sekali lagi terima kasih Mas Agus.